Baik, Miss, Baik. gimana kabarnya? Semester berapa sekarang? 5. 5 ya. Di mana kuliahnya ya? Malang ya? Semarang. Oh, Semarang. Oh iya, Semarang. Ambil jurusan apa, Syifa? Manajemen. Oh, manajemen. Oke. Alhamdulillah ya. Hari ini mudah-mudahan nggak ada kendala. Di sini tadi hujan deras banget. Ini Syifa pakai komputer atau pakai HP? Pakai HP. Pakai HP. Ya udah Miss Ito ini ya, Miss Ito kirim modulnya lewat WhatsApp aja ya. Iya. Harusnya kemarin Miss Ito kirim, cuman kemarin masih repot. Jadi ketinggalan. Ini nanti minta tolong ini ya, minta tolong di print ya Syifa ya. Oke. Ini sengaja Miss Ito jadiin per problem biar nyarinya lebih mudah. Udah di-download? Atau di layar udah muncul ya? Udah muncul di layar? Bentar. Udah ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena Syifa ini ya, kelasnya itu nggak bisa yang seperti yang teman-teman yang lain bisa terabas hari Senin sampai hari Jumat. Jadi Miss Ito spesialkan hari Senin kan kita libur insya Allah ya. Kemudian nanti Miss Ito arrange kan kita overview dulu ya TOEFL. Sebelumnya Syifa udah pernah ngambil kelas TOEFL atau belajar TOEFL sebelumnya? Belum sama sekali ya. Berarti this is the first time. Ya. Kemudian tipikal soal TOEFL-nya juga gitu, mungkin pernah baca atau belum pernah sama sekali? Belum pernah. Belum pernah ya? Oke, nggak apa-apa. So, jadi, tapi alasannya kenapa pengen ambil TOEFL? Karena saya kan ngambil manajemen ya. Pastinya banyak dari speaking gitu. Kalau nggak bisa bahasa Inggris kayaknya kurang gitu deh. Iya, kurang ya. Memang bahasa Inggris itu dibutuhkan di segala lini. Makanya kalau ini sebagai ajang penjajakan ya, walaupun dengan nggak ada TOEFL sama sekali, tapi mudah-mudahan ini materinya bisa dipahami dengan mudah dan mudah-mudahan ada peningkatan mudah-mudahan ya. Kalau misalkan ada yang nggak paham atau merasa kesulitan di materi tertentu, monggo bisa, nanti kan selesai ini 1 bulan, 20 kali meeting, nanti kan ada 2 minggu pengayaan ya. Nanti pengayaan itu bisa Syifa manfaatkan untuk skill mana yang sekiranya perlu dibahas ulang gitu. Jadi kita nikmatin dulu structure, reading, sama listening-nya bagaimana. Nanti di 2 minggu selanjutnya, setelah kita 20 kali meeting, nanti bisa request materi apa yang perlu ditekankan lagi gitu ya. Nah, kemudian Miss itu overview dulu, TOEFL itu macam-macam jenisnya gitu ya. Misalkan Syifa pengen kuliah ke luar negeri misalnya.
Nah, itu nggak sembarang TOEFL, nggak sembarang skor TOEFL apa aja yang bisa dipersyaratkan gitu. Tergantung syaratnya. Misalkan syaratnya ternyata butuhnya TOEFL ITP. Nah, ternyata Syifa ambilnya TOEFL yang IBT atau apa namanya? yang paper base PBT kan nggak nyambung ya. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan requirement-nya atau persyaratannya seperti apa. Terus Miss perbedaannya apa gitu. Nah, kalau yang generasi pertama TOEFL itu ada yang namanya PBT, paper yang sampai sekarang masih dipakai di berbagai lembaga di Indonesia. Nanti kalau misalkan Syifa mau lulus, kalau nggak salah setiap universitas tuh sekarang udah mensyaratkan TOEFL kalau nggak salah ya buat ngambil ijazahnya, ya nggak? Di UNES gitu juga nggak? Udinus belum sih, Miss. Belum ya? Belum ada. Kalau di kampusnya Miss kita udah ada. Jadi yang mau ngambil ujian skripsi itu harus ujian ini dulu, ujian TOEFL dulu. Jadi melampirkan skor TOEFL kalau di Miss itu, gitu ya. Nggak apa-apa. So, itu yang pertama. Generasi pertama TOEFL itu namanya PBT, paper yang sampai sekarang masih digunain ya, masih common. Kemudian yang kedua itu ada ITP. Nah, udah pengen upgrade ya dari paper ke internet, namanya ITP. Nah, yang ITP ini skornya sendiri atau apa namanya ya, sertifikatnya sendiri itu dia nggak bisa dipakai di negara di internasional karena dia sifatnya tuh regional aja. Misalkan kayak Syifa ngambil TOEFL ITP di Indonesia, berarti itu hanya berlaku di Indonesia aja, nggak bisa dipakai di luar negeri gitu. Jadi kalau misalkan Syifa pengen sekolah S2 di luar negeri nanti ya harus diperhatikan juga itu tes apa, tes TOEFL yang jenis mana, kemudian lembaga yang mau saya teskan ini dia jenis TOEFL-nya apa gitu. Jangan sampai kita udah ngeluarin uang lumayan kan sekali scoring itu kan 500.000 ya yang resmi itu, yang dari ITS itu sekali scoring 500.000, ternyata yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan sama universitasnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu ada IBT, sama-sama internet, cuman sertifikatnya itu bisa digunain di luar negeri atau standarnya internasional kayak gitu. Jadi kalau mau real test nanti entah kapan ya, mau real test sekalian aja yang IBT karena sekaligus bisa dipakai Indonesia juga bisa dipakai di luar negeri. Jadi nggak rugi gitu. Misalkan kita udah tes, ternyata scoringnya atau sertifikatnya bisa digunain baik di dalam maupun di luar negeri kayak gitu. Ini juga Miss Ito mau upgrade apa namanya real test nanti tahun depan pas pengambilan itu ya apa jadwal skripsi, insya Allah mau real test lagi. Kemudian nanti soal TOEFL itu soalnya secara keseluruhan soalnya jumlahnya ada 140, di mana section yang pertama itu ada namanya listening, itu 50 soal. Nanti listening itu bagaimana, nanti kita bahas pas di materi listening ya. Kemudian section yang kedua, 25 menit, itu ada structure, written expression, structure section ya, itu 40 soal, jumlah soalnya 40, kemudian durasinya itu sekitar 25 menit. Kemudian di section terakhir sebagai penutup itu ada reading 50 soal, waktunya 55 menit, jadi jumlah waktunya itu kurang lebih 1 jam, hampir 2 jam kurang, mungkin 10 atau 15 menit, gitu ya. 120 menit kurang, nggak nyampe 120 menit, nggak lebih dari 120 menit, kurang dari 120 menit, insya Allah, kayak gitu. Kemudian, apalagi ya? Cukup? Introduction-nya tentang TOEFL? Cukup ya? Biasanya nih, tergantung pembelajarnya sih. Kalau misalkan dia terbiasa dengan listening, insya Allah dia bakal mudah nangkep listening. Kalau dibiasain baca, reading, dia juga insya Allah bakal lebih cepat nangkep reading gitu. Pun sama biasanya kalau misalnya ngajar TOEFL itu yang paling sering banyak dikeluhkan itu adalah strukturnya. Tapi mudah-mudahan Syifa enggak ya, mudah-mudahan.
Karena soalnya 40, grammar semua ya kan? Soalnya 40, grammar semua, tapi waktunya dikit gitu, 25 menit. Satu soalnya tuh nggak ada 40 detik. 30 detik, 32 detik lah, 30 detik sekian, jadi nggak sampai 1 menit soal cara kita ngerjainnya gitu. Oke, kita mulai dari structure section dulu. Ini rencana insya Allah 3 hari gitu ya, 3 hari structure section, kemudian 3 hari kita listening, kemudian 3 hari terakhir itu reading, kemudian hari ke 10-nya, setiap hari ke 10 kita ada scoring kayak gitu. Jadi nanti selama 3 hari ke depan kita bakal bahas structure section. Nah, di sini sudah Miss Ito rangkum menjadi 50 problem yang sering muncul di soal TOEFL. 50 ya, lumayan banyak. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Udah nampil di layar ya? Udah, Miss. Yang pertama, di sini TOEFL structure section itu terbagi jadi 2. Jadi 2 part ya. Part yang pertama atau part A itu written expression. Nanti jumlah pertanyaannya ada 15. Kemudian jenis soal yang kedua itu ada yang namanya error analysis. Nanti soalnya ada 25 soal. Kalau yang nomor 1 ini dia multiple choice. Kalau yang error analysis itu dia kita harus mencari yang salah. Gitu namanya error analysis. Kita cari yang salah. Gitu ya. Kemudian secara garis besar materi structure itu dibagi jadi 2. Ada yang berkaitan dengan patterns. Nah, ini yang bakal kita pelajari 1 bulan pertama. Dan ini yang kedua adalah style. Kalau Miss Ito boleh bilang itu patterns ini level soal TOEFL antara easy ke average, mudah ke tengah-tengah ya, average. Kemudian kalau style ini average ke complicated. Levelnya tengah-tengah sampai paling sulit ini di style gitu. Yang pertama akan kita pelajari yaitu patterns dulu. Apa itu patterns? Apa itu patterns? Oh, nggak tahu, Miss. Ya, pola ya. Patterns itu pola. Jadi polanya gimana? Maksudnya tuh bisa dilihat secara polanya gitu. Polanya harusnya ini ketemu ini, ternyata ini nggak ketemu ini, kayak gitu. Polanya. Atau bisa dibilang tuh rumus ya. Rumusnya. Ini jadi kita ngomongin patterns itu ngomongin rumus. Kayak gitu. Nah, yang pertama, kita ada yang namanya problems with verb. Apa itu verb? Kata benda. Kata kerja ya. Ya Allah. Ya, kata kerja. Udah 2 tahun, Miss. Saya nggak pernah belajar Inggris. Nggak apa-apa ya. Ini tantangannya. Nah, tips ya. Tips belajar structure. Kalau Miss Ito dulu sebagai pembelajar itu, yang pertama, nanti ini Miss Ito wajibkan Syifa buat ngeprint. Nanti kan besok kita nggak ada kelas ya. Nanti monggo silakan sebelum hari Ahad, insya Allah kita ada kelas kan? Iya. Ada hari Ahad insya Allah ada kelas. Nah, itu nanti sebelum hari Ahad bisa di print dulu. Nanti Miss Ito kirim lagi materinya ya biar bisa di print sekalian, nanti dijilid atau di 100 atau digimanain, pokoknya jangan sampai tercecer. Jadi setiap kata yang Miss Ito nggak tahu itu dilingkarin terus dikasih artinya atau digaris bawahin dikasih artinya gitu. Jadi dikit-dikit nanti pas ketika kita review itu ngerti, oh verb ini ternyata kata kerja gini kayak gitu. Karena hari ini belum di print nggak apa-apa, nanti bisa ditulis note aja ya, nanti bisa dipindah gitu. Terus jangan lewatin buat review walaupun cuma 10 menit, 15 menit di tengah-tengah kesibukan. Apalagi Syifa anak organisasi ya, pasti sibuk luar biasa sekali. Pasti sibuk luar biasa sekali, jangan pernah tinggalin untuk review walaupun cuma 10 menit, 15 menit. Kayak gitu. Itu nggak apa ya, kalau Miss Ito dulu tuh belajarnya nggak sampai sejam, 2 jam, 3 jam kelamaan. Cuman ya itu review, habis subuh review 10 menit, 15 menit, dikit-dikit gitu. Dikit-dikit tapi ada ketimbang ngelos terus gitu kan, tapi nggak pernah belajar nanti ya sama aja bohong gitu. Nah, yang pertama tadi ya, problem with verb, masalah dengan verb.
Ini yang paling common juga soal TOEFL muncul. Problem with verb. Nanti yang pertama ada yang namanya missing main verb. Kemudian verb that require in infinitive in the complement. Verb that require bla bla bla. Dan sampai nomor 4. Oke, kita bahas sampai hari ini targetnya sampai nomor 4. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa pun nggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja ya. Miss Ito mau buka modul yang pertama. Udah nampil? Udah. Oke, yang pertama. Problem 1, missing main verb. Tadi verb itu apa? Kata Kerja. Kata kerja. Kata kerja yang setahunya Syifa itu apa aja? Kata kerja tuh Contohnya? maksudnya gimana? Iya, contohnya. Contohnya kata kerja apa? Ya Allah, Miss. Aku blank. Contohnya Contohin satu. Enggak, maksud saya contohin satu, Miss. contohnya satu. Gimana? Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia itu makan. Makan bahasa Inggrisnya eat. Tidur, sleep. Terus berarti kayak duduk, duduk, terus apa lagi? berjalan. Nah, betul. Nah, betul ya, kayak gitu. Nah, oh iya, Miss itu, Syifa HP-nya apa? Oppo. Nanti Miss itu kirimkan ini ya, kamus ya. Oh iya. Karena penting banget kita belajar TOEFL itu tahu kelas kata. Kelas kata itu contohnya kayak verb, ada adjective, kemudian ada adverb, kemudian ada conjunction, ada preposition, noun, nah pronoun, gitu-gitu masih ingat nggak? Namanya. Ingat namanya doang. Nggak apa ya, yang penting ingat namanya, dikit-dikit gitu. Nah, itu harus paham, karena kalau misalkan kamusnya boleh sih kamus lain, tapi nggak sejelas kamus yang kita punya. Namanya kamus Longman. Nanti Miss Syifa kirim ya. Ini harus ngoprek-ngoprek dulu soalnya. Harus install aplikasi lain dulu, baru bisa share. Jadi nanti filenya Miss itu share lewat WA, tapi nanti Syifa pakai share aplikasi lain dulu, install aplikasi dulu. Nanti Miss itu cari aplikasinya ya. Iya. Oke, balik ke sini. Missing main verb. Missing main verb itu artinya hilang atau nggak ada main verb-nya. Nah, verb itu secara garis besar dibagi jadi 2 ya. Verb, Miss kita tulis di sini. Verb itu dibagi jadi berapa tadi? 2. Jadi 2 ya. Yang pertama, ini ada yang namanya main verb dan ada yang namanya auxiliary verb. Main verb sama auxiliary verb. Main verb itu adalah verb yang wajib ada. Yang wajib ada jumlahnya hanya 1 di kalimat. Gitu. Kemudian, sedangkan auxiliary verb itu adalah verb bantu. Jumlahnya boleh lebih dari 1. Contohnya di sini ada auxiliary berupa anggota do. Itu ada do, did, does. Kemudian ada anggota have, itu ada have, has, had. Anggota be, ini ada is, am, are, be. Nah, sorry, sini aja. Be itu sendiri, be, is, am, are, was, were, been, being.
Oke. Ini ya contohnya. Nah, di sini bisa kita ulangi, main verb itu adalah verb yang wajib ada ya, jumlahnya hanya ada satu di dalam kalimat. Nah, contohnya main verb itu yang tadi udah Syifa sebutin, contohnya kayak sleep, reading, read ya, kemudian apa lagi? Walk, sit, kemudian apa lagi? Breathing, Kok talk, bicara, bisa, bicara. talk, speak juga bisa. Gitu. Nah, sedangkan auxiliary verb ini jumlahnya boleh lebih dari satu dan dia tidak wajib ada. Karena yang wajib ada apa namanya? Main verb. Iya, main verb. Sedangkan auxiliary itu tidak wajib ada. Nah, keluarga auxiliary di sini ada 3 ya. Ada keluarganya do, jumlahnya ada 3, do, did, does. Berarti kalau do sama does, dia tensisnya apa? Gimana, Miss? Tensisnya apa? Tensisnya. Iya, tensisnya apa? Simple present ya. Do does itu dipakai untuk tensis present. Sedangkan did dipakai buat apa? Tensisnya apa? Sedang, berarti apa? Did itu masa Did lampau. udah. Iya, udah masa lampau. Sedangkan have, has, had ini perfect ya, artinya Sedang. sudah. Sudah. Oh, sudah. Perfect Oh tense. iya. Nah, yang sedang ini di sini is, am, are. Nih, continuous ya nanti dia. Tapi masuknya dunia present. Was were dunia past ya. Being sama been itu macam-macam. Being itu verb ing, been itu dia verb berapa? Verb 3 ya. Verb satunya be, verb 3-nya been. Nah, bisa kita ulangi lagi. Main verb itu verb yang wajib ada, kemudian jumlahnya hanya ada satu di kalimat. Contohnya aktivitas sehari-hari. Kemudian yang kedua itu ada namanya auxiliary verb, verb pembantu, tidak wajib ada, jumlahnya boleh lebih dari satu. Misalnya di sini ada keluarga do, does, nanti tensisnya di dunia present, sedangkan did berarti di masa lampau, ada have, has, had, dia di tensis perfect, kemudian be, itu ada be, berarti verb 1, is, am, are, ini verb 1 SIS, kita tulis di sini ya, biar nggak lupa ya. Verb 1, kemudian is, am, are, ini dia verb 1 SIS di dunia present. Was, were, itu past, berarti kalau namanya past berarti verb 2. Sedangkan being, ini verb ing, dan been itu verb 3. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Bentar lagi. Jelas ya, kita lanjut ke contohnya. Misalnya, Syifa is studying grammar with Miss Ita. Coba, yang jadi main verb-nya yang mana? Studying. Iya, studying ya. Studying. Nah, Miss itu singkat di sini MV, main verb. Berarti is-nya apa is-nya? Auxiliary. Contohnya. Berarti kalau misalnya Syifa studying juga benar ya, Miss? Syifa apa? Studying. Gini. Tuh, studying gini. Nggak pakai auxiliary. Nggak pakai auxiliary. Ini nggak ada verb-nya. Berarti bukan disebut kalimat karena tidak ada main verb. Padahal keterangannya adalah main verb itu wajib ada.
Gitu. Kalau nggak ada main verb-nya kayak gini, Shiva studying, berarti ini bukan kalimat. Gitu. Terus apa, Miss? Ini namanya frase. Cuman susunan kata. Frase itu susunan kata. Susunan kata dari kata Shiva dan studying. Nggak ada verb-nya. Kalau nggak ada verb-nya, berarti yaitu tadi namanya frase, bukan kalimat, bukan sentence. Gitu ya. Misalnya lagi, Shiva, Miss Ito has been explaining the material to Shiva. Verb-nya mana? Main verb-nya mana? Explaining. Explaining. Auxiliary-nya? Has been. Iya, has dan been. Oke, auxiliary sama main verb bisa dipahami? Gimana, Mas? Bisa dipahami? Bisa. Nah, ini kalau mau di screenshot monggo nanti ditulis ulang. Udah itu, udah direkam. Oh ya, udah direkam ya. Oke, sip. Lanjut, mana tadi ya? Oke. Namanya missing main verb, berarti nanti ada main verb yang hilang ya. Ingat ya, kalimat itu harus ada subjek dan main verb. Boleh nggak? Subjek dan main verb. Remember that every English sentence must have a subject and a main verb. Ingat ya, dalam kalimat bahasa Inggris itu, setiap kalimat harus ada subjek dan main verb. Terus, ini nyinggung subjek dan main verb nih, mumpung masih di awal-awal. Miss Ito mau nambahin lagi. Apa itu subjek? Subjek itu kayak kalau yang kayak tadi tuh sifanya bukan sih? Iya, sifatnya. Orangnya. Orangnya. Selain orang? Yang dituju. Benda yang dibicarakan. Iya, betul banget ya. Ini Miss Ito hapus ya. Yang pertama ada yang namanya subjek. Tadi kita verb udah clear ya. Sekarang subjek. Apa itu subjek? Benda yang dibicarakan, betul ya. Benda yang melakukan sesuatu gitu ya. Yang melakukan kegiatan. Nah, di sini ada 6 hal. Ada 6 hal yang bisa menjadi subjek. Semuanya, maksudnya semuanya itu ke-6-6-nya ya. Semuanya itu keluarga, misalnya kita sebutnya itu keluarga non. Iya, keluarga non. Apa itu non? Kata benda. Iya, betul, kata benda. Kata benda. Yang pertama, ini ada yang namanya noun. Non ya, yaitu tadi kata benda. Contohnya apa kata benda? Contohnya apa, Syif? Tree, pohon. Nah, tree. Terus apa lagi? Ocean. Ocean juga. Iya, lautan, udara, pokoknya di sekitar kita ya, itu semuanya non atau kata benda. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya noun phrase. Apa tadi frase? Frase apa? Kalimat yang belum apa? Susunan? Nggak bisa jelasin dari tahu. Susunan kata. Susunan kata. Ya. Susunan kata ya. Contohnya kalau ini tree aja ini namanya noun. Tapi kalau misalnya kita tambahkan the tree, ini nanti dia namanya noun phrase. Susunan kata yang lebih dari satu ya. Kalau tree aja namanya noun. Kalau the tree itu namanya noun phrase. Atau the tall tree, pohon yang tinggi. Ini termasuknya noun phrase. Ocean, the ocean. Atau the deep ocean. The deep ocean. Ini namanya noun phrase ya.
Atau misalnya girl, book, girl. Ini satu kata nih. Satu kata berarti masih tergolong noun. Kalau dua kata, misalnya my girl, ini kan dua kata ya? Iya. Lebih dari satu, berarti namanya noun phrase. Book, tick book. Nah, ini namanya noun phrase. Bisa dipahami perbedaan antara noun dengan noun phrase? Bisa ya. Lanjut, yang ketiga itu masih berbunyi noun, yaitu pronoun. Apa nih contohnya pronoun? Kata ganti ya. Kata gantinya Shiva apa? Dia perempuan. Iya, berarti apa? She, he is. Iya, apa? She, he is. She, he, it. Terus apa lagi? They. They, I, we, they. I, we, they. Gimana? Gimana? Enggak. Tadi typo. She, he, it, they, are, we, you. Apa lagi? 1, 2, 3. They. Itu. Udah ya, segini aja ya. Ini kalau di subjek. Nah, ya kalau di subjek. Kalau di objek. Kalau di objek, she-nya jadi apa? That. She-nya jadi her. Oh. He-nya jadi? His. Him. Oh, iya. It-nya tetap it. They-nya jadi? Salah halnya. Iya benar. Them. I jadi apa? I am. Me. Iya, me. Iya. We-nya jadi? Us. As, betul. You-nya tetap ya. Ini sorry, kebalik objek. Iya benar subjek. Ini di posisi objek. Kalau kepemilikan. She-nya, kepemilikannya she? Him. Her, masih her ya. Her, ya Allah. Ketemu non. Kalau he jadi apa? His. Iya, his, ketemu non. His book misalnya ya. It. Kalau itu. It's. Ya, it's. Ya, it's cover. It's. Ini buat dipakai selain manusia ya, it ya. Terus apa lagi? Them jadi apa? They jadi apa? Them. Dari situ. Their ya. Their. Ya, nama mereka, their name. You, we jadinya our. Misalnya our house. Terus apa lagi? You, your ya. Your. Iya, your name misalnya. Itu. Ini terkait pronoun. Yang kelima, yang keempat itu ada yang namanya non-clause. Ini Miss Ito skip aja ya, soalnya belum masuk materi ini. Ini agak ribet soalnya. Ini Miss Ito skip aja, nanti dikasih note. Kita belum bahas, nanti jangan lupa ingetin ya. Nanti kita bahas bareng-bareng di adjective clause, non-clause, adverbial clause. Kemudian yang kelima itu ada namanya to infinitive. Apa itu infinitive? Iya, to ketemu verb 1. Contohnya, to go, to study, to sleep. Itu jadinya artinya apa? Artinya to go itu artinya pergi. To study artinya belajar. To sleep tidur. Jadi to-nya di sini jangan diartikan. Gitu. Contohnya, belajar grammar membutuhkan banyak kesabaran. Nah, coba kita analisa dulu nih. Kita mau translate nih ke dalam bahasa Inggris. Kita cari dulu verb-nya. Verb-nya yang mana? Apa? Verb-nya yang mana?
Belajar. Yang kata kerjanya yang mana? Belajar. Iya, belajar. Terus? Grammar. Grammar itu non? Non-phrase. Non aja karena satu kata. Mana lagi? Kesabaran non. Iya, kesabaran non. Kesabaran verb bukan. Kesabaran non. Oh, non. Membutuhkan. Membutuhkan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu verb itu dikasih imbuhan me sama kan. Memakan, membutuhkan. Tapi nggak semuanya tambahin me sama kan ya, tergantung verb. Nah, tadi sesuai dengan yang tadi tuh, verb itu jumlahnya harusnya ada berapa? 6. Kalau yang 6 ini non, subjek, ya kan? Oh iya, verb tadi. Main verb jumlahnya harus berapa? 1. 1 ya, ternyata di sini kita temuin verb, kemudian ada verb lagi. Nah, ini kalau kita analisa, maka nggak sesuai ya dengan teori yang tadi. So, salah satunya itu harus ngalah. Belajar di depan sebelum verb. Jadi, kalimat dalam bahasa Inggris tadi wajib ada apanya? Wajib ada main verb. Iya, main verb dan subjek. Ini membutuhkan, ini kita sebagai main verb. Nah, subjeknya di mana? Otomatis subjeknya sebelum main verb. Nah, di sini ada grammar sama belajar. Maka subjeknya adalah belajar grammar. Ini satu kesatuan ya. Belajar grammar, ini satu kesatuan. Kenapa, Miss? Karena subjek itu adalah segala sesuatu yang letaknya sebelum main verb. Apa? Subjek itu apa? Letaknya sebelum main verb. Iya, segala sesuatu yang letaknya itu sebelum main verb. Jadi penting buat kita ketika nemu kalimat, diusahakan atau dibudayakan, kita harus selalu cari verb-nya ya, cari main verb-nya. Nanti bakal selalu Miss Ito arahkan buat cari main verb-nya. Nah, udah ketemu nih, main verb-nya adalah membutuhkan. Maka kata yang jatuh sebelum membutuhkan disebut subjek. Nah, subjeknya ternyata dalam bentuk verb nih. Ternyata dalam bentuk verb nih. Nah, nggak boleh ya, nggak boleh dalam bentuk verb, karena verb-nya kan udah dimasuk di sini. Posisi verb itu kan adanya di setelah subjek. Nah, karena ini si verb ini maksa jadi subjek, maka harus kita tambahkan to study. Kita tambahkan to infinitive. Harusnya to study grammar itu needs much patience. Jadi nggak boleh study grammar, nggak boleh ya. Harus to study grammar. Atau bisa juga, aku nggak mau pakai to infinitive, Miss. Bisa kita ganti namanya gerund. Apa? Gerund ya, bukan gerun ya. Gerund. Gerund adalah verb ing. Nah, penggantinya to infinitive. Berarti kalimatnya jadinya studying. Nah. Aduh, gimana tadi nih? Ini bisa kita kasih contoh di sini ya. Gak kelihatan nih. Studying grammar needs much patience. Gitu. Jadi nggak boleh study grammar, nggak boleh, harusnya bisa studying grammar atau to study grammar. Misalnya lagi, Miss itu kasih kalimat mencintaimu membuatku bahagia. Verbnya mana? Main verbnya mana? Mencintaimu sama bahagia. Bahagia itu bukan. Bahagia itu rasa. Kalau rasa berarti adjektif. Membuatku. Iya, betul, membuatku ini verb ya. Nah, ternyata ada kata mencintaimu. Nah, ini yang main verbnya yang mana nih? Yang di depan apa yang di
ini? Kira-kira. Yang membuat tuh. Iya, main verb ya. Berarti kata yang jatuh sebelum main verb disebut apa? Subject. Iya, subject. Subjeknya berupa verb, tak harus kita tambahkan to atau infinitive. in. Iya, berarti to love you makes me happy. Atau gimana? Loving you ya. Ya, iya, betul. Loving you makes me happy. Oke, ada yang ditanyain tentang subjek? Kalau gunain tuh sama yang ini tuh ada tempatnya nggak, Mas? Atau terserah aja? Terserah. Artinya sama juga? Artinya sama. Okay. Gini ya. Cukup? Oke, balik lagi ke ini. Kok problem 3. Oke, lanjut ke sini. Tadi ya, ingat kalimat dalam bahasa Inggris itu harus ada subject dan verb. Nah, contohnya di sini. Iya, the sound of the dryers bothers my concentration. Di sini kalau sifat cek di kamus ya, bothers ini artinya mengganggu. Ya, bothers artinya mengganggu. Jangan ganggu aku. Don't bother me. Gitu. Don't bother me, jangan ganggu aku. You bother me, kamu menggangguku. Ini artinya mengganggu dan dia sebagai main verb. Nah, otomatis segala sesuatu yang jatuh sebelum verb disebut subject. Nah, ternyata, perlu diingat juga dari ke-6 hal yang tadi ya, subject ya. Dari ke-6 hal ini tadi, yang sering muncul jadi yang sering muncul jadi subjek di TOEFL adalah noun phrase, ada noun clause, sama gerund. Jadi yang paling common itu ada 3 hal ya. Ada noun phrase, ada noun clause, ada gerund. Yang paling sering yang paling sering itu ada 3. Oke, kita lihat di sini. The sound of the dryer. Subjeknya berupa apa? Dari ke-6 hal yang tadi udah kita jelasin, kira-kira subjeknya berupa apa? Berupa noun kah? Pronoun kah? To infinitive? Gerund kah? Atau non? Yang pertama, Miss. Yang pertama tadi noun apa noun phrase? Apa pronoun? Noun phrase. Iya, noun phrase ya. That's why Miss itu bilang subjek yang sering muncul di soal TOEFL itu nggak cuma noun. Kalau cuma noun aja itu gampang banget ya, pasti udah dapet nilai tinggi. Dia adalah yang paling sering itu noun phrase. Nah, noun phrase itu tadi ya susunan kata yang lebih dari 1. Ada the sama sound. Nah, nanti bisa dikasih note of the dryer. Of the dryer ini dia bukan subjek ya, tapi dia namanya pelengkap. Kenapa disebut pelengkap? Karena dia ada of. Of itu dia adalah preposisi. Gitu. Pernah dengar nggak preposisi? Pernah. Pernah tahu nggak apa-apa. Of itu preposisi. Jadi kita hitung noun phrase, kita fokus ke noun
yang jatuh sebelum preposisi. Kebetulan ada preposisi of di sini, maka harus kita stop ya. Harus kita stop di sini, maka yang kita hitung subjek adalah the sound. Gitu. Nah, kalau the sound-nya tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Kalau jamak ada apanya? S. Ada S-nya. Kalau bendanya tunggal tanpa S, maka verb-nya harus ada S-nya. Gimana? Kalau non di subjek itu tunggal, nggak pakai S ya kan? Sound-nya nggak pakai S kan? Di sini sounds gitu nggak ada kan? Iya. Sound biasa nggak pakai S, maka verb-nya harus pakai S. Jadi harus saling melengkapi. Gitu. Sedangkan apabila subjeknya the sounds ada S-nya, maka verb-nya nggak boleh ada, nggak ada apanya? S. Ada S-nya. Jadi saling melengkapi. Di depan udah pakai S, di belakang nggak boleh pakai S verb-nya. Di depannya nggak pakai S, maka verb-nya boleh makan S atau ditambahin S atau IS. Gitu ya. Nih, contohnya. The prettiest girl in our class with long brown hair and brown eyes. Nonnya mana? Mana? Miss nanya apa tadi? Subjeknya. Subjeknya. The prettiest girl. Berarti the perempuan cantik. Iya, the prettiest girl. Berhenti ya, berhenti di girl. Kenapa? Karena ada in, preposisi. Kalau udah ada preposisi, berarti mentok udah ya. Jadi, in our class with long brown hair and brown eyes ini dia pelengkap. Gitu. Jadi, nandain subjek ketika ternyata subjeknya sepanjang ini, harus berhenti ketika ada preposisi. Gitu. Berarti subjeknya ada the prettiest girl. Ternyata in itu preposisi, with preposisi. Berarti di sini kalau disebut kalimat udah bisa disebut kalimat belum? Belum. Kenapa? Nggak ada main verb-nya. Iya, karena nggak ada main verb-nya. Maka harus kita tambahkan main verb-nya. The prettiest girl in our class has. Nah, has-nya ada S-nya ya. Verb-nya pakai S. Kenapa verb-nya pakai S? Karena subjeknya tunggal. The girl-nya nggak pakai S, maka verb-nya pakai S. Kalau misalkan ternyata the prettiest girl pakai S, berarti has-nya kita ganti dengan apa? Temennya has tadi apa? Keluarga have. Have, has, had ya. Maka kita ganti jadi have. Karena prettiest girl-nya ada S-nya, jadi verb-nya nggak boleh has, tapi have. Oh. Kayak gitu. Aduh, perlu di print ini. Gimana? Perlu di print. Perlu di apa? Perlu di print. Nah iya, perlu di print, kan makanya Miss sudah bilang wajib di print. Karena kalau nggak di print kita nggak bisa coret-coret. Nah ini kebetulan ini Miss Ito ini ya, Miss Ito apa namanya rekam juga, nanti Miss Ito upload ke YouTube. Jadi kalau misalkan Syifa ketinggalan atau pengen review materinya, bisa lari ke link YouTube-nya Miss Ito nanti ya. Oh, oke. Jadi don't worry about it. Oke. Ada lagi mau ditanyain? Sampai sini dulu. Sampai contoh ini, ada yang mau ditanyain? Kalau yang kedua itu, Miss. Kalau yang kedua, oke. Subjeknya. Subjeknya mana? Subjeknya yang mana? Ada in tadi. In itu pas katanya apa? My opinion. Itu. Preposisi. Iya, preposisi. Tadi preposisi jadi apa?
Jadi pembatas. Iya, pembatas. Jadi adverb ya. Jadi apa, Shift? Iya, adverb. Kalau adverb berarti bukan subjek. Bisa dipahami? So, in my opinion, berarti ini bukan subjek nih. Too soon juga. Ini bukan subjek. Kenapa? Karena ini adverb. To ini adverb, soon juga adverb. Berarti di sini susunan adverb semuanya nih. Bisa nggak kita bilang dia sentence? Enggak ya. Nah, harus kita tambahkan subject sama verb. In my opinion, it is too soon to make decision. Gitu. Nih, some almost always a lot of fun. Coba, some always almost always a lot of fun. Some, nama orang ya, berarti benda ya. Ya. Non atau pronoun? Non. Non. Almost. Pronoun itu apa, Miss? Lupa. Pronoun itu kata ganti. Pronoun itu kata ganti ya. Ya. Apa namanya? Kalau non berarti nama orang. Cukup satu kata itu namanya non. Kalau ada dua berarti non phrase. Almost itu adverb, always itu adverb, a lot of fun ini non phrase. Berarti adakah verb di sini? Enggak ada. Enggak ada ya. So ini enggak disebut sentence, tapi disebut susunan kata. Oke, gitu. Kemudian bawahnya, Sam is almost always a lot of fun. Nah, is itu kan tadi verb ya? Iya. Iya, jadi kita butuh verb di situ. Oke, coba exercise. Part E. Ini part E ini namanya ini ya, written expression, multiple choice. Namanya written expression. Coba. Mana yang ini? Yang benar. Has. Has. Kenapa has? Kayak kepunyaan gitu. Iya, kepunyaan ya. Kalau being, ini verb ing. Verb ing itu jadi tadi apa? Main verb atau being loh ya. Being itu main verb atau auxiliary tadi. Di catatan tadi. Auxiliary. Auxiliary. Having, verb ing juga. Termasuknya auxiliary juga ya. Kemudian with, ini preposisi. So, B, C, dan D ini nggak layak. Atau, monggo silahkan. Apa namanya? Bukan verb. Jadi kita di sini butuhnya verb karena verbnya belum ada. Subjeknya mana? Arizona. Arizona itu non atau non phrase? Non. Non. Nonnya tunggal atau jamak? Tunggal. Tunggal. Maka verbnya pakai S. Oh iya. Kalau ternyata Arizona sama negara-negara lain, kalau ada jawaban have atau has, pilih yang mana? Gimana? Kalau misalkan ternyata di sini subjeknya lebih dari satu, Arizona and other status in the world? Have. Have, betul. Jawabannya alpha. Nah, ini yang part B nih. Namanya error analysis. Jadi model soalnya itu jangan kaget ya. Model soalnya itu kayak gini. Kalimat panjang sampai titik, habis itu nanti ada 4
poin yang digarisbawahin. 4 poin yang digarisbawahi, dan itu kita harus milih yang salah yang mana. Tipsnya adalah, sebelum kita memilih mana yang salah, mana yang benar, ini fokusnya kita ke yang salah ya, namanya error analysis. Itu cara ngerjain yang part B atau written, error analysis itu kita harus lihat tetangga sebelahnya, sebelumnya. Tetangga sebelumnya berarti sebelah kirinya ya. Sebelah kiri atau sebelah kanannya. Gitu. Jadi kalau yang tadi multiple choice ini, kan kita nggak bisa ya lihat patokan kanan kirinya kan. Kalau ini adalah tipsnya dilihat tetangga kanan kirinya. Oke. Kita lihat di sini. Subjeknya mana? Verbnya dulu. Verbnya dulu. Yang mana verbnya? Connected. Connected. Ada lagi nggak? Storage itu apa? Itu tersimpan. Kata kerja kayak. Mm. Script juga. Jadi di sini kata kerjanya ada connected, secreted, sama stored. Is secreted sama stored. Ada 3. Nah, kita pelan-pelan nggak apa-apa ya. Syaratnya, syarat kalimat, ini mesti hapus, udah disimpan? Udah. Syarat kalimat dalam grammar. Tadi kalimat harus ada apanya? Sub. Iya, harus ada subjek dan Subjek dan verb. Iya. Nah, di sini misal ada verb lebih dari 1. Ini verbnya itu main verb ya. Lebih dari 1, maka harus menambah conjunction. Apa itu conjunction? Kata hubung. Iya, kata hubung. Contohnya yang sering common di soal TOEFL. Ini. Sini. Ini ada yang namanya fun boys. F-nya ada for, and, but, or, for, and, but, or, yet, sama so. Atau bisa juga yang namanya which, where, when, whom, who, apalagi ya? When, where, after, before. Ini yang common ya. Ini namanya conjunction. Atau bisa juga, nanti ini kita ada pembahasan. Kita perkenalan dulu nggak apa-apa ya? Seenggaknya pernah dengar. Neither pasangannya, nor, either pasangannya, or, both. Pasti pernah dengar both kan? Iya. Both and. Terus apa lagi? Not only. Jadi but also. Nah, ini namanya conjunction yang common di soal TOEFL. Nanti bisa dihafalkan ya. Yang pertama itu ada fun boys. Apa itu fun boys? F-nya ada for,
Ini artinya karena. N-nya apa N? Dan, but, tapi, or, atau, yet, sama tapi juga. So, sehingga atau jadi ya. So, jadi gitu. Nah, which, where, when, whom, who, after, before ini dia namanya conjunction di complex sentence. Di klausa. Tadi dengar klausa apa tuh? Noun clause, adjective clause, adverbial clause. Tuh ya, nanti kita ada materinya juga. Nggak masalah, kita cuma pengenalan aja. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau Shiva dengar kata for, and, but, or, yet, so, which, where, when, whom, who, after, before, neither nor, either or, both, and, not only, but also, itu namanya conjunction. Maka, kalau ada conjunction, harus nambah verb. Sini ya. Harus ada subjek dan verb. Misal ada main verb lebih dari satu, maka harus menambah conjunction. Aturannya, satu conjunction, nanti ada dua verb. Dua main verb. Kalau ada dua conjunction, berarti main verbnya berapa? 3. 3 main verb. Jadi harus selisih satu. Verbnya harus lebih banyak. 3 conjunction, berarti main verbnya berapa? 4 main verb. Oke, kita masuk ke sini. Di sini ada conjunction yang mana nih? Yang sekiranya coba dibaca dari venomous sampai start. Ada nggak conjunction yang tadi udah Miss Ito sebutin kira-kira ada di situ? Which, kemudian? Itu doang. Ini apa nih? N. Iya. Oh iya, tadi. Conjunction kan? Iya. Jadi conjunction-nya ada berapa? 2. Ada 2. Kalau conjunction-nya ada 2, verb-nya harus berapa? 3. Harus 3. Mana verb-nya? Tadi modify, connected, terus creative, sama stored. Kira-kira kalau dari tensesnya ini, tensesnya apa nih? Connected itu verb berapa? 3. Verb 2 ya, bisa verb 2, bisa verb 3. Di sini, connected itu dia verb 2. Terus, kalau verb 2 berarti tensesnya apa? Pas atau present? Pas ya. Sedangkan is secretive present atau pas? Is itu tadi present atau pas? Present. Iya, present. Cocok nggak? Enggak. Iya. Berarti yang salah adalah yang is secreted. Harusnya apa? Is-nya diganti dengan apa biar sama-sama pas? Bentuk pasnya dari is apa tadi? Was atau were? Pilih was atau were? Was. Kenapa? Karena sama-sama single atau singular atau satu, sama-sama satu ya. Gitu. Jadi yang poin B ini, yang part B ini emang agak lumayan nguras otak banget sih ya. Jadi harus lebih harus teliti banget gitu. Harus teliti banget menganalisa
dari satu poin ke poin yang lain. Gitu ya. Nggak apa-apa, ini permulaan aja. Pusing nggak? Nggak. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Lebih pusing ngerjain tugas kan? Benar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke. Nah, ini masih ngomongin verb ya. Masih ngomongin verb. Ini catatannya Syifa untuk review hari Sabtu, berarti yang belum ada kelas sama Miss itu harus review banget nih. Ini udah bisa Miss itu hapus? Iya. Ini hapus ya. Ini masih ngomongin tentang verb juga. Ngomongin tentang verb itu nanti ada yang namanya verb. Tadi ya, selain verb itu dibagi dua, ada main verb sama apalagi satunya? Satunya main verb apa? Auxiliary. Iya, satunya auxiliary. Verb juga ada dua, dilihat dari tensisnya. Yang pertama itu ada yang namanya finite verb. Atau bahasa mudahnya tuh Miss itu bilang verb asli. Dan yang kedua itu namanya infinite. Atau lawannya verb asli apa? Palsu. Iya, verb palsu. Nah, asli sama palsunya gimana? Contohnya, apa itu finite verb? Itu dia verb yang punya tenses. Verb yang punya tenses. Kemudian, contohnya, ada verb 1, SIS, verb 1 yang ketambahan SIS ya, atau verb 2, atau verb is-mr plus verb ing. Atau Miss itu bilang anggota be aja ya. Tadi anggota be apa aja? Masih ingat nggak? Apa aja anggota be? Boleh disebutin? Is, are, Ya. were, Was, were. was, were, have, has bukan? Iya. Enggak, bukan. Kalau anggota be, apa namanya? Kalau anggota be nggak bisa have. Anggota be itu jumlahnya ada 8. Be, is, am, are, was, were, been, being. Jumlahnya ada 8. Itu ya. Oke. Nanti Miss kita ulangi lagi. Apa itu finite verb atau verb asli? Yaitu verb yang punya tenses. Contohnya, verb 1 SIS. Tensisnya apa? Verb 1 SIS yang tensisnya apa? Simple, present. Verb 2 apa tadi? Simple? Past. Iya, simple. Suaranya Miss Cita putus-putus nggak? Enggak. Nggak ya? Be ketemu verb in. Nanti tensisnya continuous, sedang berlangsung ya. Be plus verb 3, continuous atau aktif. Kalau be plus verb 3 itu artinya pasif. Contohnya tadi. Disimpan. Disimpan aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Menyimpan. Aktif. So, kalau ada salah satu anggota be ketemu verb in jadinya dia
tensisnya continuous atau nanti secara meaning dia aktif. Sedangkan kalau be plus verb 3 nanti dia secara makna itu pasif. Nah, bagaimana dengan infinite atau verb palsu? Berarti ya otomatis verb yang tidak punya apa? Tenses. Iya. Yang tidak punya mana? Tidak punya tenses. Contohnya to infinitive. Kan kelihatannya tadi verb ya? To infinitive. Itu ketemu verb 1, contohnya kelihatannya kayak verb tapi bukan verb palsu. To infinitive. Kemudian verb ing berdiri sendiri kayak tadi having, being. Nah, itu kan berdiri sendiri. Verb ing tanpa anggota be. Atau verb 3 tanpa apa nih? Verb 3 tanpa anggota apa? Be. Iya. Be. Contohnya tadi nih, Shiva studying. Yang kelihatan verb yang mana? Yang wujudnya seperti verb yang mana? Studying. Studying. Studying ini maksudnya verb berapa? Verb ing. Putus. Maksudnya verb ing ya? Tadi Ya. itu kan verb ing. Verb ing-nya apakah didahului anggota be? Enggak. Enggak, berarti asli atau palsu? Palsu. Iya, palsu. Berarti ini bukan kalimat. Kalau kalimat, kalau mau dibikin kalimat gimana? Harus dikasih salah satu anggota be. Shiva was studying. Verb ing-nya didahului sama ini ya, salah satu anggota be, maka dia termasuknya verb asli. Contohnya lagi, the book written in English. Written itu verb berapa? 3 apa 2? 3. Write, wrote, written. Verb 3. Verb 3-nya apakah ada anggota be? Enggak ada. Nggak ada. Berarti asli atau palsu? Palsu. Palsu. Sedangkan kalau misalnya ganti jadi the book is being written. Ini gimana? Apakah ada salah satu anggota be? Ada. Ada. Ada being, ada is ya. Berarti Kalau ini pakai is doang boleh nggak, kalau Mas? is boleh. Artinya berarti ditulis. Kalau ini buku itu sedang ditulis dalam bahasa Inggris. Boleh kalau pakai is aja boleh. Artinya ditulis gitu. Berarti udah selesai. Gitu, udah ditulis. Kalau ini masih proses menulis. Kayak gitu. Berarti ini termasuknya sentence atau bukan? Gimana? Yang ini, the book is being written atau the book is written in English, sentence apa bukan? Sentence. Sentence. Kenapa? Karena ada tensisnya, ada main verb, kemudian main verb-nya kan verb 3 nih, ya kan? Main verb itu selalu di belakang ya, dari susunan verb yang ada. Ada main verb-nya didahului sama salah satu anggota be. Maka dia punya tensis. Jadi, tensisnya pasif, maka dia termasuknya verb asli. Verb asli sama verb palsu, ada yang mau ditanyakan? Jelas. Jelas ya? Oke. Oke, bentar. Di situ buka.
Nanti Miss Sita kasih soal, mau nggak? Boleh. Ketik ulang. Ketik ulang. Ini Miss Sita cari dulu ya soalnya. Ini. Oke, nomor 1. Monggo Syifa. Was finding. Kenapa? Belum tahu. Oke, kita bedah satu-satu ya. Subjeknya mana? The actress. Ya, the actress. The actress singular atau plural? Mana? Singular atau plural? Itu apa bedanya? Ya, kalau singular itu satu, kalau plural itu jamak. The actress, aktrisnya banyak atau cuma satu? Banyak. Nah, the actress ini dia cuma satu ya. The actress itu satu. The actress itu cuma satu. Berarti verb-nya ada S-nya nggak? Enggak. Kalau subjeknya nggak pakai S, berarti verb-nya pakai S nggak? Oh, pakai. Oke, berarti kita cari verb yang ada S-nya ya. Fine, di belakangnya ada S-nya nggak? Enggak. Yang A salah. Yang D, were. Enggak ada. Nggak ada juga, berarti boleh kita pilih? Enggak. Nggak boleh. Kemudian ada was found sama was finding. Kalau yang ini, dia itu anggota be, found itu beberapa? 1. Found? Oh, found. Found. 2. Apa tadi? 3 ya. Ya. Kalau ada anggota be, maka otomatis dia ketemu verb 3. Found-nya kita jadikan verb 3. Soalnya nggak mungkin verb 2, karena verb 2 itu berdiri sendiri. Ya. Kayak ini kan tadi. Ini kan. Simple past, verb 2 berdiri sendiri kan, nggak punya teman kan? Yang punya teman kan ini, verb ing sama verb 3. Kalau verb 3 maknanya pasif, kalau verb ing maknanya aktif. Nah, ini berarti jawaban yang memungkinkan adalah B sama Charlie ya. Kalau yang Bravo, ada verb 3 ketemu B, aktif atau pasif? Yang mana? B plus verb 3, yang B aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Sedangkan was finding, aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Nah, cara menentukan aktif atau pasifnya gimana, Miss? Lihat konteksnya di sini. Setelah titik-titik. Setelah titik-titik persis, ini ada it. It itu pronoun ya. Ya. Pronoun itu masih anggota non.
Kalau ada pronoun atau noun di sini, pokoknya keluarga dari noun, bisa salah satu dari ke-6 hal yang tadi masih keluarga noun, maka kita pilih yang aktif. Gimana Miss tadi? Tolong ulangi. Menentukan kita pilih aktif atau pasif itu dilihat dari setelah titik-titik atau tanda-tanda yang muncul setelah titik-titik persis. Ya. Kalau di sini itu ada noun atau pronoun atau salah satu anggota noun dari ke-6 hal yang tadi udah kita bahas di awal tadi ya, maka kita butuh makna aktif. Kenapa butuh makna aktif? Contohnya gini, Syifa belajar grammar. Belajar itu aktif atau pasif? Aktif atau pasif? Pasif. Kalau grammar dipelajari, aktif atau pasif? Aktif. Nah, kebalik ya. Kalau di atau ter itu maknanya pasif. Baju dimakan, itu baju dimakan. Baju terrobek atau dirobek itu pasif. Kalau roti dimakan, itu aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Kalau saya makan roti, aktif. Nah, otomatis kalau saya makan harus ada nonnya kan di belakang kan roti. Iya. Berarti aktif. Kalau ada nonnya itu aktif. Kalau nggak ada nonnya berarti dia pasif. Gitu. Nggak ada non itu contohnya apa? Contohnya preposisi. Misalnya Syifa duduk baju itu terobek sangat terobek apa ya? Paku. Nah, bukan. Kalau paku nanti jadinya non. Misalnya apa ya? Oh ya tadi baju terobek oleh Syifa. Pelakunya Syifa oleh itu bahasa Inggrisnya by. By itu kelas katanya preposisi. Bukan non kan? Bukan. Non. Maka kita butuh makna pasif. Gitu. Udah dicatat? Udah. Nah, jadi kapan kita butuh makna pasif? Ketika kayak ada pronoun. Kebalikannya. Itu kebalikannya. Kalau ada pronoun atau salah satu anggota noun, maka kita butuh makna aktif. Kalau tidak ada anggota noun, maka kita butuh makna pasif. Karena di sini it itu adalah salah satu anggota noun, maka kita butuh makna aktif, yaitu jawabannya Charlie. Oke. Nomor 2 sampai seterusnya nanti bisa buat PR, dicoba aja. Iya. Ada lagi? Mau di print dulu. Iya, wajib di print ya. Ada lagi Syifa yang mau ditanyain? Gak jelas, Miss. Jelas ya. Penjelasannya Miss itu apa terlalu cepat? Enggak, Miss. Cuman gara-gara nggak ada buat coret-coretan jadinya agak sayangnya lambat. Iya, nggak apa-apa. Nanti ini videonya langsung Miss Ito upload ke YouTube, nanti bisa diakses. Nanti Miss Ito share linknya ya. Iya. Oke, itu saja yang bisa Miss Ito sampaikan hari ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita pelajari hari bisa bermanfaat, sedikit-sedikit tapi paham ya. Namanya aja kan bener-bener udah lama banget nggak belajar bahasa Inggris, tiba-tiba ada keinginan untuk belajar bahasa Inggris itu luar biasa sekali. Gitu. So, tetap semangat mumpung masih semester 5, belum semester akhir ya. Karena kebutuhan bahasa Inggris itu akan terus meningkat. Jadi, penting buat kita buat selalu upgrade ilmu bahasa Inggris. Kayak gitu. Okay, so thank you very much for your next session. So, let's close our program by setting alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Waalaikumsalam. Makasih, Miss. Iya, sama-sama.